Ya Oke, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin Wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama saya haturkan terima kasih kepada Ibu Desi Resdianti yang sudah hadir di sini. Insya Allah Bu Desi hari ini akan membedah bukunya. Kita udah nggak sabar nih. Terima kasih juga untuk teman-teman Hikari yang sudah menyempatkan hadir di sini. Hikari sesuai visi misinya ingin mengedukasi masyarakat dan memperdayakan sumber daya manusia di Indonesia. Mungkin nggak berlama-lama lagi nih, Ibu Desi kalau sudah siap, Ya. silahkan. Insya Allah. Ya, bisa dari awal ya videonya, baru gak ya? Oke. Suara saya jelas ya? Iya. Jelas Bu, jelas deh. Alhamdulillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syahri sadri wa yassir li Panah amri. itu membidik laut, Oh, salah satu buku dimatikan dari dulu. murid saya yang tangguh. Ya, jadi Rabbi syahri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya, berapapun yang sudah mulai bisa silaturahim ya, walaupun baru berapa orang nggak apa-apa, kita mulai aja. Jadi insya Allah tadi sedikit profil saya ya. Saya ibu rumah tangga. Mungkin dari awal Pak, nggak usah ya, langsung ke sini aja ya. Ibu rumah tangga dengan 2 putra putri. Kemudian ini adalah buku kedua untuk buku yang saya tulis sendiri, dan buku yang ketiga untuk buku antologi bersama. Dalam penulisan ini memang saya belajar dari seorang mentor yang kebetulan mentor itu Mbak Kirana ya, Kirana Kejora. Beliau yang menyelenggarakan kelas privat ya untuk kita bisa menulis sampai menjadi buku, dan alhamdulillah saya sangat banyak terbantu dengan adanya kelas tersebut ya. Mungkin bisa disetel ininya videonya. Desi Resdianti. Semoga buku biru ini menjadi bacaan yang layak bisa dari awal, Mbak? dan diwarisi. Salam literasi. Oke. Panah itu membidik laut, salah satu buku dari murid saya yang tangguh, Desi Resdianti. Semoga buku biru ini menjadi bacaan yang layak dimiliki dan diwarisi. Salam literasi. Ya, pada bagian pertama di buku ini saya memang menulis bab tentang balik lagi ke awal sebentar. Menjadi bacaan yang layak dimiliki dan diwarisi. Salam literasi. Saya menulis bab tentang matahari yang tak pernah pergi ini adalah saya bercerita tentang sutradara yang membantu saya dalam penulisan buku ini, yang tidak lain ya almarhum suami saya gitu ya. Jadi matahari yang tidak pernah pergi itu saya cantumkan di awal sebagai penghormatan saya terhadap almarhum, ya, termasuk pada teman-teman sejawatnya, pada aktivitasnya gitu ya. Pokoknya sedikit profil tentang beliau dan sedikit gambaran bagaimana suasana ketika kepergian beliau ya. Tapi saya tidak bisa cerita banyak di sini karena bisa memicu. Bisa next, nggak apa-apa, Mbak. Catatan hati penulis. Jadi awalnya ingin adanya buku ini saya hanya sekedar niat untuk mewarisi sesuatu yang bisa bermanfaat gitu ya buku. Tapi saya tidak tahu tuh yang saya miliki hanya modal saya pengalaman sebagai seorang terapis. Kebetulan saya adalah seorang terapis anak berkebutuhan khusus yang sudah saya jalani belasan tahun, dari saya masih menjadi seorang mahasiswa dulu ya sampai sampai ya belum lama ini sebelum pandemi gitu baru benar-benar saya sudahi profesi saya itu.
Dan jadi itu aja yang punya gitu. Tapi saya menulis apa dari sisi apanya tuh saya belum tahu waktu itu ya. Kemudian saya membaca buku novel ya, Biologi Laut ya, novelnya Mbak Kirana kebetulan yang saya baca itu Masya Allah. Jadi judul novel itu kan ini ya, Renjana, takut lupa ya, Renjana Biru di Morotai dan Rindu Terpisah di Raja Ampat. Itu makanya memang tulisan itu lebih tajam dari sebutir peluru, bisa dikatakan seperti itu kan, ada quotes yang mengatakan seperti itu. Memang iya. Jadi di mana buku itu membuat seperti ada jalinan antara penulis dengan pembacanya gitu. Saya memang cukup apa ya, dengan alur cerita cukup tertarik gitu, tapi memang ada tulisan di situ yang entah kenapa saya benar-benar terpukau gitu ya. Mbak Kirana itu menceritakan tentang indahnya surga yang Allah turunkan di bumi, yaitu keindahan alam bawah laut gitu ya. Dan saya di situ kok terpukau banget gitu, subhanallah gitu ya, betapa bahagianya jadi penyelam itu gitu ya, bisa melihat ikan-ikan itu berenang gitu ya, lekuk-lekuk ikan, keindahan karang segala macam yang ada di dalam laut itu, subhanallah. Kalau bisa menikmati itu ya itu luar biasa gitu kan, saya membayangkan itu. Kemudian nah dari situ akhirnya saya itu mencari tahu tentang cerita laut gitu ya. Saya baca-baca, saya browsing-browsing, ternyata saya baru tahu bahwa ada cerita lara di situ ya. Di kondisi laut saya baru tahu bahwa tentang kejadian ikan paus ya yang menelan di Wakatobi ya tahun 2018 itu paus sperma ya, yang di dalam tubuhnya itu setelah dibuka itu terdapat 5,9 kilogram sampah plastik di dalamnya gitu ya. Belum lagi burung-burung, belum lagi ikan-ikan yang semuanya itu pokoknya komunitas laut itu, ekosistem laut itu ya terdampak sangat luar biasa dengan keberadaan sampah plastik. Bahkan yang lebih mencengangkan lagi, diprediksi bahwa tahun 2050 itu akan lebih banyak sampah plastik di laut daripada ikan. Begitu juga dengan hasil riset gitu ya, dari garam yang sudah terkontaminasi mikroplastik ya, yang lebih kecil lagi nanoplastik. Itu mikroplastik itu potongan-potongan kecil dari sampah plastik, dan ini merupakan ancaman yang luar biasa ya bagi kehidupan laut, yang otomatis berikutnya juga akan mengancam kehidupan manusia gitu. Ya dengan adanya ini saya berusaha bagaimana sih caranya saya menghubungkan antara kondisi alam saat ini dengan yang saya miliki gitu, pengalaman saya miliki. Akhirnya saya berkesimpulan, oh iya, saya baru tahu bahwa saya ini ternyata kolektor gitu, kolektor sampah plastik juga ternyata di rumah gitu. Cuma itu nanti bisa diceritakan di bab berikutnya. Oke, next. Nah, berikutnya Mbak, boleh. Nah, saya sampai membuat quotes ya, saking mungkin saya juga tipe yang melankolis gitu ya, saking banyak cerita-cerita lara ya tentang kondisi hewan-hewan di laut gitu ya, dari yang ya kadang-kadang sampai berurayan air mata sih, misalnya ngelihat penyu yang hidungnya tersumbat sedotan gitu ya, tentang yang badannya terjepit kantong plastik, banyak sebetulnya. Dan itu mungkin sekian persen dari yang terjadi, yang benar-benar terjadi di sana gitu kan. Jadi saya juga dengerin ketika dengerin lagunya Michael Jackson tuh yang Earth itu ya. Jadi sampai saya tulis karena beberapa syairnya memang benar-benar buat saya ya benar-benar menyayat gitu ya. Ketika kalau saya bacain sedikit ya, saya sempat tulis di buku itu juga. Pernahkah kau sejenak memperhatikan bumi yang menangis ya, pantai yang meratap, bagaimana dengan lautan, bagaimana dengan paus-paus yang menangis, bagaimana dengan bumi yang terluka, tak bisakah kita rasakan lukanya gitu. Jadi ternyata sampah-sampah yang dikonsumsi para ikan itu udah berdiam lama di dalam perutnya, jadi itu merupakan penyiksaan yang jangka panjang gitu, sampai akhirnya mereka harus mati gitu. Jadi proses-proses itu yang membuat saya pribadi sangat seperti merasakan gitu. Jadi saya membuat quotes, bahkan mutiara dalam cangkang saja bisa bercerita kalau di sini kalau ia terluka. Jadi sampai mutiara saja bisa
Padahal dari di dalam cangkangnya bisa bercerita bahwa dia itu terluka gitu karena yaitu keberadaan sampah plastik yang sudah menutup karang juga sampai akhirnya karang menjadi mati gitu dan sebagainya. Boleh next. Boleh dilanjut ya. Jadi saya mengambil di sini judulnya berdiri untuk memanah, mengambil filosofi memanah. Jadi buat saya ternyata kata memanah itu itu sebetulnya terbesit begitu aja ketika proses menulis gitu ya. Saya hanya dengar bahwa ada hadis atau apa yang mengatakan bahwa kekuatan itu adalah memanah, kekuatan itu adalah memanah, dan kekuatan itu adalah memanah. Jadi kata memanah ini buat saya tuh jadi sesuatu banget gitu kan. Kebetulan pernah jalan-jalan dengan satu keluarga bersama almarhum dan anak-anak pergi ke suatu tempat, memang kita melakukan kegiatan memanah gitu di sana. Dan saya juga akhirnya saya menghubungkan dengan perkataan seorang pemanah juga, dan dia seorang ustadz juga yang mengatakan bahwa fokus pada bidikan gitu ya, fokus pada sasaran dan bayangkan hal yang negatif yang ingin kita hilangkan dan panah rasa itu. Jadi pada saat memanah itu, jadi seolah-olah anak panah itu kita arahkan untuk menghilangkan sikap negatif. Misalnya kita mau percaya diri, kita punya rasa khawatir gitu, kita panah rasa khawatir itu. Kita punya rasa takut, kita panah rasa takut itu. Jadi filosofi itulah yang saya ambil. Karena memang ada kekhawatiran yang muncul ketika sudah membaca literasi tentang kelautan gitu, kondisi laut saat ini gitu ya. Dan kemudian dari kata memanah yang memang banyak dimaknakan oleh banyak orang gitu. Jadi saya juga tulis di situ beberapa quotes memanah yang dari beberapa versi gitu ya. Karena memang kata pemanah ini mengundang seperti mengundang gitu ya. Saya tulis di halaman berapa ya? Saya tulis ya. Oke, saya bacakan aja ya. Ini misalnya kata memanah dari Mbak Kirana Kejora ya. Tuhan selalu memberi panah pada setiap manusia sejak lahir, dan tiap panah itu berbeda, namun dengan tujuan yang sama untuk semesta. Kemudian yang disampaikan oleh Ahmad Fuadi ya, penulis dari Negeri Lima Menara ya. Itu yang mengatakan, singa jika tidak tinggalkan sarang tak akan dapat pangsa. Anak panah jika tak tinggalkan busur tak akan kena sasaran. Jadi itu dari makna, bahkan dari makna memanah aja gitu. Jadi banyak quotes-quotes yang saya hanya menulis 3 quotes di dalam buku ini sebagai gambaran memang kata memanah ini bisa diartikan untuk banyak makna gitu ya. Kemudian tadi kenapa saya harus memanah kekhawatiran itu karena saya begitu khawatir gitu ya. Dengan metafora yang terjadi yang digambarkan dari dalam film The Story of Plastic. Itu bisa, jadi ada link-linknya bisa ini kan di dalam buku saya bisa dilihat gitu ya. The Story of Plastic itu menggambarkan bahwa bagaimana kondisi sampah plastik saat ini adalah seperti luapan atau semburan air yang begitu deras dari keran. Itu adalah kondisi sampah yang sekarang terjadi. Sementara seseorang yang sedang menyendok air untuk mengurangi air yang di dalam bak itu dengan sendok, itu adalah upaya atau gerakan siapapun yang melakukan upaya bagaimana mengurangi keberadaan sampah plastik. Ini kan sungguh sesuatu yang sangat tidak sebanding gitu ya. Makanya mungkin ini ada kaitannya dengan prediksi tahun 2050 dan ada juga prediksi tahun 2030 yang mengatakan memang luar biasa nih kalau memang ini tidak ada gerakan yang masif yang terjadi dengan dunia ini gitu. Seperti itu. Nah, dan saya menyampaikan sesuatu yang sifatnya dalam buku ini saya menyampaikan dengan dialog-dialog ya, percakapan antara saya, suami, almarhum suami, kemudian anak-anak gitu. Jadi saya membuat karena dialog itu membuat ringan suatu bacaan ya. Jadi bagaimana sesuatu itu bisa sampai tanpa dirasakan beratnya gitu. Mungkin itu next. Jurus sang pemanah. Jadi saya mengatakan kalau jurus itu bayangannya kan ini orang main pencak silat gitu ya. Memang kita harus punya jurus yang jitu gitu untuk menangani masalah plastik ini. Kita mulai dari mana gitu kan.
yang saya ambil dari dialog ini ya, insinyur, saya juga tulis di sini ya, dari halaman yang saya ambil dari insinyur Departemen Hubungan Hidup ya, saya halaman berapa ya di sini ya. Ya ini ada hasil riset dari sebuah universitas ya, University of Toronto, yang mengatakan memang jika tidak ada perubahan yang masif yang kita lakukan, memang yang terjadi luar biasa gitu ya. Di tahun 2030 aja udah ada ledakan atau musibah yang bisa terjadi, apalagi tahun 2050. Kemudian beliau mengatakan juga, di buku saya juga saya bahas bahwa statement bahwa buanglah sampah ke tempatnya itu adalah statement yang harus diganti. Karena sekarang udah nggak cocok lagi, karena daya tangkap manusia itu kan begitu rentangnya begitu sempit gitu. Jadi kalau buanglah sampah, jadi yang masuk di dalam pikiran kita jadi buanglah sampah pada tempatnya, tidak lagi gitu, tidak lagi direkam. Jadi di alam bawah sadar kita jadi apa-apa buanglah sampah, buanglah sampah. Jadi gerakan yang kita lakukan akhirnya otomatisnya jadi buanglah sampah gitu. Jadi di situ diluruskan bahwa tapi saya bentuknya dialog-dialog ya. Jadi sampahmu adalah tanggung jawabmu gitu. Jadi setiap pribadi kita menyadari bahwa sampah kita adalah tanggung jawab kita. Dan solusinya apa? Saya juga tulis di situ jurus yang ideal untuk dipakai saat ini, saya juga yaitu 5R ya. 5R itu yang diambil dari buku Zero Waste ya. Itu saya bahas juga detailnya. Di situ ada, bisa dijelasin di halaman berikutnya. Ya, refuse, reduce, reuse, recycle, dan roots. Jadi refuse, bagaimana kita bisa menolak sampah yang menolak sesuatu yang misalnya nggak kita butuhin gitu. Misalnya kita belanja, ya kita punya kantong belanja sendiri, punya tas belanja sendiri, kita menolak keberadaan sampah plastik. Ketika kita beli pesan makanan, kita menolak adanya sedotan atau minuman gitu ya, sedotan atau tisu gitu. Kita bisa menolak itu, ya kita bisa tolak. Kemudian reduce, kita bisa mengurangi misalnya pemakaian pemakaian ini pembalut ya, atau pampers gitu ya, yang katanya beberapa sungai kita udah menjadi begitu feminim karena banyaknya sampah pampers dan pembalut ya, dan itu sangat sulit diolah gitu. Kemudian makanya kita sekarang, Mbak Bu Nuning nih udah jualan yang aman ya. Jadi mungkin kita bisa minimal mengurangi ya. Kemudian reuse itu menggunakan kembali sampah yang tidak bisa kita tolak. Nah, keberadaan saya di buku ini adalah saya berada pada posisi reuse. Bagaimana kita bisa mengulangi ya. Jadi memanas sampah plastik itu saya posisikan pada posisi reuse, yaitu bagaimana sampah yang kita tidak bisa tolak keberadaannya itu bisa kita gunakan lagi. Bahkan saya berpikir bahwa sampah plastik ini bisa kita berdayakan untuk media belajar dan bermain gitu ya, dan udah saya terapkan. Sebetulnya saya nulis buku tahun 2018 itu yang saya gunakan mayoritas adalah sampah yang bisa ternyata dengan adanya sampah itu kita masih bisa berbuat sesuatu yang lebih gitu. Nah, posisi saya di reuse. Kemudian tapi nanti saya tulis di detailnya di buku ya, tetap dengan bahasa yang ringan. Kemudian recycle, yaitu mengolah mendaur ulang sampah yang macam-macam ya, bisa menjadi barang-barang yang terbuat dari sampah plastik. Kemudian roots itu dikompos, dan untuk kesemuanya ini belum semua saya jalani. Yang paling sulit dari penulisan buku ini adalah ketika kita berusaha, kan saya mau bicara lingkungan ya, tentang lingkungan, tapi saya belum bisa mempraktekkan seluruhnya, itu luar biasa. Jadi sempat stuck itu sama Mbak Kirana, kenapa deh udah Bu, saya mesti nerapin nih, saya belum konsisten penggunaan sampah plastik, baru saya kirim yang saset-saset ke lembaga tertentu udah, tapi seringkali saya belanja dengan kantong plastik kiloan gitu, misalnya beli bakso, saya juga tulis adegan itu bahwa sampah yang ini nggak diterima soalnya di tempat pengolahan plastik saya gitu. Jadi gimana nih, saya juga belum termasuk orang yang udah 100% gitu. Ternyata zero waste itu kan bukan tidak ada sampah, bukan nol sampah, tapi bagaimana kita berusaha sebijak mungkin ya, menerapkan sambil berproses lah, buat suatu saat kita bisa maksimal melakukan 5R ini. Kemudian next.
mulai serius memanah. Jadi apa sih yang dirasakan setelah memanah itu? Jadi buat para pemanah itu setelah dirasakan itu, mereka akan ketika sasarannya itu tepat gitu ya, mereka akan merasakan kebahagiaan dan kesenangan yang luar biasa gitu. Dan begitu juga dengan memanah sampah plastik gitu ya. Ketika memang itu sudah jadi media bermain, media belajar, yang sudah sempat saya videokan juga di beberapa YouTube saya gitu ya. Itu Masya Allah gitu ya, selain kita saat itu saya belum berbicara tentang lingkungan ya, jadi mainan itu sekedar dimainin aja, oh anak-anak happy dengan mainan saya itu, walaupun itu cuma dari barang-barang gratisan yang dengan sebutan sampah, tapi mereka happy gitu. Jadi reaksi mereka, mata mereka yang berbinar, mereka yang semangat bermain dengan media saya itu suatu kebahagiaan. Jadi mungkin sama rasanya seperti orang yang memanah ketika panahnya itu sampai ke sasaran. Nah, action saya berusaha bagaimana impian saya gitu ya, impian saya bagaimana ketika orang tahu manfaatnya begitu banyak dari sampah itu ya minimal mereka bisa menyimpan kita semua gitu ya. Saya lebih memprioritaskan kepada para pendidik gitu, orang tua yang memang masih berkecimpung dalam, maksudnya masih punya waktu atau memang punya kewajiban untuk mendidik anak ya sebanyak mungkin menggunakan media-media yang terbuat dari sampah, khususnya sampah plastik. Walaupun saya nggak terbatas dari sampah plastik ya, karena memang 60% sampah kita ternyata juga sampah organik. Jadi saya juga menggunakan sampah organik, diantaranya seperti contohnya ada di IG saya juga ada, di YouTube saya juga ada ya, seperti biji-bijian dari biji kurma, biji kelengkeng, macam-macam biji-bijian itu cuma dicuci sama ditaruh di atas kulkas, udah kering, kita masukin toples, bisa jadi media bermain dan belajar anak-anak gitu ya. Jadi actionnya seperti itu. Next. Nah, ini adalah kemana perginya sampah kita ya. Ini hasil riset bahwa ternyata memang yang didaur ulang itu kalau misalnya kita mau melihat kenyataan yang ada itu hanya yang didaur ulang efektif hanya 2%, yang bisa didaur ulang aja cuma 14%. Jadi sisanya ini sampai di angka 32% itu adalah mencemari lingkungan. Jadi salah satu pencemaran itu seperti yang terjadi di daratan dan di lautan gitu. Jadi wajar kalau nextnya itu kondisi alam kita akan sangat berpengaruh dengan adanya sampah kita sendiri yang kita produksi sendiri. Jadi dengan angka ini, dan saya juga tulis sesederhana mungkin ya, jadi ini bukan angka yang memusingkan, karena tetap saya masukkan dalam dialog dan bahasa yang ringan. Berangkat dari ini ya kita mulai menseriuskan apa upaya kita. Nah, next. Nah, ini kolektor sampah saya, jadi saya julukinya koleksi permata ya. Koleksi permata. Jadi membidik sampah plastik menjadi sebuah karya merupakan langkah awal yang bisa diupayakan oleh banyak orang. Jadi nanti ada closing statement saya yang berkaitan dengan ini. Karena andai kata, saya hanya menghayal, andai kata satu orang aja mau menyimpan satu kotak sampah plastik gitu ya. Apalagi kalau jadi ini saya kumpulinnya udah bertahun-tahun ini ya, makanya tutup botol ada sebanyak ini, tutup susu literan ya, tutup pulpen bekas ya, tutup kemasan itu sebetulnya bisa diberdayakan ya, asal kita tahu manfaatnya aja. Makanya sih sebetulnya dari cetakan buku saya pertama alhamdulillah sudah terjual semua ya, dan sekarang proses pencetakan buku yang kedua itu akan saya dedikasikan untuk apa ya, pelatihan ya, pemberdayaan sampah plastik oleh para guru dan pecinta lingkungan. Jadi mudah-mudahan nanti Kari mau bekerja sama ya. Insya Allah saya mau mengalokasikan bagian rezeki dan waktu ya untuk itu gitu. Asal teman-teman mau aja. Dan kalau misalnya bisa dibukukan, karena saya pengen sih ada cerita ya. Jadi setiap misalnya ada orang tua atau guru yang mempraktikannya itu ke anak muridnya atau ke anaknya di rumah, itu bisa ada ceritanya di situ dan itu menarik gitu. Andai kata itu bisa ditiru banyak orang kan, itu jadi amal jariah kita gitu. Mungkin itu sih ya. Next. Nah, healing ya. Jadi healing ini terjadi pada saat mulai pandemi ya. Jadi awal tahun 2020 gitu ya kan kita mulai terjadi pandemi, dan ini
kondisinya saya juga baca tentang literasi kelautan gitu ya, kondisi ikan, gimana plastik yang masuk itu sampai ke pori-pori, sampai ke insangnya, sampai itu kok saya jadi nelongso banget gitu ya. Jadi kebetulan saya juga koleksi sampah yang kecil-kecil gitu kan, dari itu kan ada apa ya? Nah, saya bawa ininya. Ini lukisan apa? Lukisan ikan plastik 3 dimensi ya. Jadi ini juga terjadi percakapan saya dengan almarhum suami. Kemudian ini kalau nggak salah kejadiannya itu Februari 2021 nih. Saya lihat di rincian di galerinya ini, dan ini begitu mudah karena saya pakai perekat ya, perekat khusus. Jadi ini begitu mudah dicopotin lagi kan satu-satu. Kalau kita udah bosen dengan lukisan ini, ya kita bisa lepasin, terus talanannya bisa lagi balik ke dapur gitu kan. Jadi bagaimana sampah plastik itu tidak cepat, arusnya tidak cepat menuju ke laut, arusnya tidak cepat menuju ke TPA atau tempat pembuangan akhir. Jadi itu makanya bisa diberdayakan. Jadi ternyata pas masuk pandemi itu sampah plastik itu bukan hanya untuk, saya dulu hanya membuatnya itu untuk media belajar dan bermain, tapi setelah memasuki masa pandemi saat itu ternyata ternyata bisa buat healing ya. Jadi salah satu healing saya ketika saya begitu cemas dengan keberadaan ikan, saya bikin lukisan ikan deh. Dari ini adalah apa? Mungkin teman-teman tahu ya. Ini apa ya? Ini kan tutup odol yang kecil tuh kalau kita dapat dari hotel-hotel gitu ya, atau tutup tube dari salep gitu ya. Ini juga ini teman-teman mungkin tahu ya. Ini apa ya? Ada yang tahu ini apa ya? Yang rajin makan roti tawar pasti tahu ini. Iya. Jepitan roti tawar ya, jepitan roti tawar. Dan ini bisa kita ambil lagi kan ininya, lemnya. Jadi nanti kalau dicopotin semua ya jadi bersih lah, bisa buat potong-potong buah lagi di dapur gitu ya. Seperti itu dan seterusnya. Jadi tapi ini saya karena ini ada dialognya ketika saya di kendaraan bersama suami kan, saya masukin kantong tuh. Terus dia bilang ini apaan sih Bun gitu kan. Saya tulis juga dialognya dalam buku. Ya itu maksudnya ternyata saya bicara di sini tentang art terapi karena saya pernah ngikutin kelas art terapi ternyata, dan saya bahas juga di bukunya di bagian itu, saya bahas di bagian healing. Jadi memang emosi kita akan lebih terkendali, atau enggak kita bisa melewat media, itu bukan soal jelek atau cakepnya gitu ya, tapi bagaimana kita bisa mengekspresikan pikiran kita, perasaan kita melalui sebuah media, gitu sih yang saya bisa simpulkan. Dan saya sedikit bahas di buku saya yang babnya tentang healing ya. Mungkin nanti teman-teman bisa baca. Boleh next. Perjalanan anak panah dan busur. Jadi perjalanan anak panah dan busur ini adalah karya-karya yang saya simpulkan, yang saya kumpulkan maksudnya itu dari banyak karya yang sudah saya bikin tahunan yang lalu ya. Kemudian saya hubungkan kenapa sih saya bisa bikin itu? Oh ternyata satu, saya sebagai seorang anak saya kaitkan, saya sebagai seorang anak saya bikin itu. Saya sebagai seorang terapis anak berkebutuhan khusus ada pengaruhnya. Jadi keberadaan sebuah karya yang kita buat itu sangat berpengaruh pada background kita gitu. Kita pernah menjadi seorang anak, kita pernah menjadi seorang terapis anak berkebutuhan khusus, kita pernah menjadi seorang istri, dan kita pernah menjadi seorang ibu. Jadi karya yang kita buat itu ternyata ada pengaruhnya dengan profesi kita. Gitu. Dan saya jelaskan juga sih di sini, saya kan profesinya sebagai autis, jadi saya jelaskan dulu kan nggak semua orang tahu tentang autisme ya, jadi saya jelaskan juga dengan dalam bentuk dialog-dialog juga, jadi bisa dipahami oleh banyak orang. Autis itu apa, gejalanya apa, seperti apa gitu, jadi setidaknya tahu. Nah kalau saya anak, karena posisi saya itu sebagai anak dari seorang pelaut, jadi ya pasti ada kaitannya dengan laut ya, kaitannya dengan laut. Next. Nah, ini papan target panahan. Jadi, kenapa kok saya bikin ini ya? Ini dari ember, tutup ember yang besar gini. Dulu beli ember besar karena untuk ketahanan pangan ya. Jadi dulu suruh bikin kolam buat lele ya, pekerjaan tugas dari sekolah anak-anak tuh. Jadi kita tutupnya diapain nih gitu. Jadi sama saya ditempelin sama koleksi tutup botol ya.
Jadi tutupnya tetap bisa tetap bisa dimanfaatin ya, ada di atas tuh. Udah dipretelin ininya apa tutup botolnya, jadi bisa dimanfaatin lagi sebagai mana fungsi sebelumnya. Nah, kenapa saya tiba-tiba kok bikin papan target panahan ya, seperti orang memanah gitu kan. Oh, ternyata bisa jadi kan itu saya bikin buat anak itu latihan fokus ya. Ketika anak yang usia dini itu melempar bolanya ke tutup botol yang warna kuning, itu kan mereka sedang fokus, belajar fokus, belajar ya, karena pada umumnya anak kebutuhan khusus itu kan rentang konsentrasinya sangat pendek ya, dan sulit fokus. Nah, itu mungkin ada kaitannya dengan itu, makanya saya bikin media bermain seperti ini. Jadi setiap foto itu ada ceritanya. Jadi kalau di foto ini ceritanya seorang murid saya yang dia didiagnosa itu Asperger ya. Asperger itu bagian dari anak autis juga, karena autis sekarang disebutnya bukan autis tapi ASD, autism syndrome ya, disorder. ASD, autism, S-nya syndrome disorder. Jadi karena banyak gejala-gejala yang jadi namanya beda-beda gitu, tapi ujung-ujungnya autis juga gitu. Karena memang ada perbedaan satu anak dengan yang lainnya, makanya disebutnya dengan ASD tadi. Saya jelaskan juga di buku ya. Kemudian kenapa sih kalau saya mengumpulkan tutup botol sebanyak itu, saya juga nggak tahu. Ternyata kalau dikaitkan dengan satu hasil riset, di situ juga saya sebutkan lembaganya, bahwa 1 dari 5 item sampah plastik yang paling banyak ditemukan di tepi pantai di seluruh dunia adalah tutup botol plastik. Jadi 1 dari 5 item sampah plastik yang paling banyak adalah tutup plastik. Jadi alangkah baiknya kalau kita mau tidak membuang tutup itu dan kita jadikan media bermain atau belajar, itu seperti kita mengurangi keberadaan tutup botol. Mungkin kalau 1-2 orang tidak ada pengaruh, tapi kalau 1.000, 100.000 jutaan, miliaran orang yang mempertahankan itu sebagai media belajar dan bermain, itu mungkin mudah-mudahan hasilnya bisa signifikan. Mungkin itu. Jadi saya selalu menyelipkan pesan-pesan yang berkaitan dengan lingkungan di setiap cerita, di setiap foto yang ada ceritanya. Next. Berikutnya, nah ini sendok hitam putih. Tadi awalnya pas dapat sendok hitam putih, wah ini black or white, lagi-lagi Michael Jackson gitu ya. Oh ternyata enggak juga. Ternyata saya kaitkan dengan keceriaan anak-anak. Kebetulan saya pernah jadi shadow teacher ya di sebuah sekolah internasional, yang ada murid saya, dia bukan autis tapi dia itu ADHD atau HD, ADHD. Pokoknya HDHD ya, yang bahasa ininya ada bahasa Indonesia aja, coba lebih hafal orang ADHD nyebutinya, atensi deficit hyperactivity disorder ya. Mohon maaf kalau nanti dikoreksi sama Bu Vivi kalau salah nyebutinnya. Nah, kemudian anak murid saya yang ADHD ini memang sangat heboh ya, jadi ceritanya tuh di kelas, saya juga punya ininya ya. Ceritanya di kelas dia disebut anak pembuat masalah, dia akan selalu dibully ya. Kalau keberadaan anak ADHD di kelas memang punya potensi untuk dibully sama teman-temannya, karena memang mereka itu yang hiperaktif ya, anak hiperaktif. Jadi dan saya harus menjadi shadow teacher pada saat itu. Jadi ceritanya seru sih ya, tentang anak ADHD ini banyak. Jadi saya sampai bikin 2 bab tentang keberadaan si Fatar. Itu nama saya sebutnya Fatar ya, tapi itu bukan nama aslinya. Yang berbadan gempal gitu, dan dia selalu bikin heboh di kelas, selalu bikin rusuh gitu ya. Karena ketika misalnya anak yang saya pernah ngajar di satu kelas itu ada, saya terapi 2 anak, yang satu anak ADHD, yang satu korban dari anak ADHD. Korban dari anak ADHD, jadi dia itu anak yang sangat diprotektif sama orang tuanya. Ketika dia mengalami pukulan sama anak ADHD, dia stresnya luar biasa dan tidak mau sekolah. Jadi saya cuma play terapi aja di rumahnya, itu saya terapi dua-duanya. Kemudian
Nah, pada saat anak adik-adik ini biasanya setiap pagi tuh saya selalu bermain di luar gitu ya, melakukan permainan apa saja dengan alat bermain yang ada di sekolah gitu, dan alhamdulillah di sekolah itu memang menyediakan alat-alat bermain yang bagus gitu, sehingga kebutuhan anak itu jadi terpenuhi, energinya bisa dikeluarkan. Nah, satu ketika itu kan hujan, ceritanya kan hujan, jadi saya juga udah sedih dah, aduh anak ini nggak main deh. Kadang kita kan datang lebih pagi ya untuk bisa nyobain semua permainan. Saat itu hujan dan tidak bisa bermain, akhirnya yang terjadi adalah ada di buku saya. Surprise pokoknya, anak itu bikin heboh ya, dan bikin stres saya. Karena ya itu terjadi anak itu menggigit temannya tanpa kecepatannya saya kurang cepat gitu ya mengantisipasi itu, jadi yang terjadi seperti itu kehebohannya saya tulis di buku juga. Nah, dilalahnya itu ada anak ya di kelas itu yang luar biasa, mungkin dia melihat keberadaan saya dan si anak yang ADHD, sampai akhirnya dia melukiskan sesuatu. Anak yang usianya sama sekitar 5 tahun, dia melukiskan sesuatu yang subhanallah itu bagian dari perhatian dia. Dia perhatian ya itu anak gitu. Dan saya baru ingat namanya ketika kemarin nonton bioskop, itu judulnya film Ranah Tiga Warna ya, Ahmad Fuadi ya kalau nggak salah. Tentang ada Raisa kan pemain tokohnya di film itu gitu. Oh iya, Raisa. Nah, setelah saya nulis buku ini selesai, saya bongkar-bongkar, saya pindah ke Ciputat karena saya akan nantinya juga pindah ke Ciputat. Itu saya ternyata saya menemukan kertas ini tulisan Raisa, gambar Raisa, dan saya bahas di situ nanti di buku. Ini tertulis from Raisa Juli 2009 ya. Jadi ini ada apa dengan cerita ini saya bahas di buku saya juga. Cuma ini surprise banget karena saya dulu pernah nyimpen tapi saya lupa, ternyata alhamdulillah ketemu ya. Itu tentang sendok hitam putih. Next. Oh ya, sorry sebelum pindah, ini saya bicara tentang di sini saya juga bahas tentang the story of spoon. Itu bisa dilihat juga di YouTube bagaimana keberadaan sebuah sendok plastik yang hanya kita manfaatkan nggak sampai 1 jam, itu sebetulnya proses pembuatannya itu luar biasa panjang, dan apakah sebanding dengan yang hanya kita gunakan hanya 1 jam, padahal itu prosesnya sangat panjang, dan itu dibahas di dalam film The Story of Spoon. Teman-teman juga bisa nanti melihat filmnya. Next. Nah, ini boneka Ometicon itu, jadi ini saya banyak ceritanya, tapi saya ambil cuma 4 apa 5 gitu ya, karena nanti nggak cukup waktunya. Nah, boneka Ometicon itu juga, ini juga dari, ini kalian tahu kan ibu-ibu ya, tutup kemasan yang bulat itu terinspirasi dari murid saya kan, dia kalau nggak salah murid yang dengan pokoknya dibilangnya dia high kategori autism, tapi yang tinggi tingkat kecerdasannya dan cenderung perfeksionis ya. Dia itu lagi belajar emosi nih, karena kan anak itu suka nggak tahu ketika ada emosi ini dia sikapnya mesti gimana ya. Jadi kita punya bukunya tuh, jadi ada gambar misalnya anak kecil megang balon terus balonnya lepas, reaksinya kita gimana nih, reaksi seneng atau reaksi cemberut atau marah atau sedih gitu. Mereka tuh belajar dari buku itu. Nah, si murid saya ini alhamdulillah lama-kelamaan dia udah bisa menempatkan nih, kalau kayak begini berarti reaksinya saya tuh marah. Kalau begini itu ternyata harus diajarin loh ibu-ibu. Jadi bereaksi yang tepat pada satu kejadian itu sebetulnya itu luar biasa ya Allah berikan kepada kita, karena tidak semua orang itu punya kemampuan untuk itu, terutama anak-anak yang berkebutuhan khusus ya. Jadi nah saya belajar dari bulatan-bulatan yang ada di buku itu, sebenarnya ada 4 bulatan ya, ada marah, ada sedih, dan kita bisa bikin itu gampang, tinggal dilekuk-lekuk aja ininya perekatnya gitu ya. Nanti kalau ada pelatihan boleh kita bisa bikin. Jadi kita juga bisa mengetahui nih, apalagi anak sekarang gitu ya, ketika udah banyak berinteraksi dengan digital gitu, katanya agak sulit membaca reaksi orang tuanya gitu atau siapapun yang ada di rumah. Jadi karena dia biasa di layar datar, ketika ibunya tuh lagi marah, ibunya lagi senang tuh kadang tidak sepeka kita anak-anak generasi sebelumnya gitu loh.
oh begini berarti mamanya lagi marah lagi ini. Nah, kita mungkin butuh bantuan media-media seperti ini. Nih, mama lagi marah nih gitu. Bisa sambil dilihatin atau ya pokoknya bisa-bisa aja kita lah. Nah, saya bercerita tentang ini ya, keberadaan ternyata tutup-tutup plastik yang biasa kita buat tutup kemasan itu bisa kita manfaatkan loh buat media belajar dan bermain anak gitu. Dan jangan salah, ketika saya buat ini, saya praktekkan kepada murid, bukan murid ya, sepupu saya yang masih berusia mungkin sekitar 6 tahun, 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun, dia itu ternyata ini juga bisa buat melatih kreativitas anak. Jadi dia bikin rambutnya, dia perintirin juga di gulung itu kan kayak semacam predo ya. Dibikin rambutnya. Oh, jadi mereka sempurnakan apa ternyata mulutnya itu tidak hanya mulut begitu tapi dia kayak bikin gigi-giginya. Jadi itu bisa memancing daya kreativitas anak. Gitu. Next. Berikutnya. Nah, ini saya boneka kelereng. Boneka kelereng ini saya bercerita tentang kemudian boneka kelereng mungkin teman-teman tahu ya, ini kepalanya dari apa ya? Ada yang tahu teman-teman? Dari kelereng kayaknya ya. Yang kepalanya dari kelereng, penutupnya dari apa? Penutup kelerengnya, baru kayak. Oh, sedotan bukan? Kalau tangannya dari sedotan, ya tangan kakinya kalau yang satunya dari sedotan. Kalau yang di atas kelerengnya itu dari apa ya? Apa ya? Itu dari itu loh, tutup susu literan itu loh. Oh, Masya Allah. Susu literan gitu ya, jangan dibuang jadi ya. Dibuka, Oh, itu iya, kita iya. kumpulin ya. Itu bisa, itu dari videonya juga ada di videonya ada di ini saya di mana? Di Instagram saya. Jadi gimana sih reaksinya? Udah seneng karena itu kan agak berat, bonekanya gempal gitu ya. Jadi gemes gitu, anak itu seneng bilang ih keren banget gitu. Reaksinya bisa dilihat nanti di IG saya gitu ya. Saya di sini bercerita tentang murid saya, kebetulan dia seorang bapaknya tuh dari Jerman, ibunya dari turunan Jawa ya, jadi Jawa Jerman ya. Karena kondisi tertentu dia mengalami yang sepertinya diagnosanya nggak cuma autis tapi autis plus apa gitu ya. Jadi sangat apa ya, sangat buat saya itu pembelajaran yang luar biasa gitu ya, bisa mengajar anak tersebut karena di usianya waktu itu 5 tahun ya, ya sebagaimana anak autis tapi ditambah dia ya, saya bikin detailnya sih di buku gitu ya, saya bikin ceritanya. Jadi memang akan bermasalah ke semua indranya. Jadi kan kita tahunya panca indera doang, ternyata kan ada indera yang lainnya yang tanpa kita sadari padahal kita punya tapi tidak kita sadari. Gitu. Jadi ada, saya jelaskan juga nggak cuma indera penciuman, nggak cuma indera penglihatan, peraba ya atau taktil ya. Tapi ada indera-indera yang lainnya yang sebetulnya kita sangat punya dan mestinya kita syukuri, tapi itu tidak dimiliki, semua indera itu tidak dimiliki oleh anak yang bermasalah. Contohnya murid saya gitu ya, sampai kejadian itu kan saya bawa dia, kan dia tinggal di apartemen mewah ya di lantai 9 gitu, jadi saya harus bawa dia, satu hari saya bawa dia ke taman bawah, itu luar biasa gitu, karena dia bermasalah dengan indera proprioseptif ya, vestibular, indera vestibular yang ada di dalam telinga itu kan bertugas untuk kita bisa menjaga keseimbangan. Kita ketika kita jalan kok kita bisa jalan lurus-lurus aja sih, tapi kalau anak yang bermasalah dengan vestibularnya, dia akan mudah nabrak-nabrak, kemudian dia akan jalan miring-miring, kemudian dia akan gampang jatuh gitu ya. Itu karena memang salah satu inderanya atau indera vestibularnya itu bermasalah. Jadi murid saya kebetulan bermasalah hampir ke semua inderanya dan salah satunya itu. Jadi ketika saya bawa ke taman dari lantai 9 udah berapa kali jatuh tuh, dan cukup berat juga saya ngangkatnya lagi itu aja, dan saya akhirnya menghitung berapa langkah dia akan terjatuh. Jadi saya dulu menghitung kayaknya belum nyampe 10 langkah dia udah jatuh lagi. Jadi saya udah siap-siap nih, saya udah siap jongkok, ketimbang saya lagi jalan terus tiba-tiba anak itu jatuh kan ini apa susah ngangkatnya, berat. Kemudian saya di taman juga ya kejadian itu saya tulis juga di buku bahwa itu kejadian benar, saya digigit ya karena dia ingin jadi apapun yang masuk di depan hidungnya itu reaksi dia akan menggigit, jadi seolah-olah itu makanannya gitu, padahal itu kan ranting pohon. Jadi ketika saya menghalau rantingnya justru tangan saya yang tergigit gitu.
Dan itu memang gigitan itu sampai hampir 1 bulan nggak hilang-hilang birunya. Jadi begitu tajam gitunya. Padahal saya pakai kaos lengan panjang ya. Tapi memang ya pasti nyeri lah. Cuma saya mendapat pelajaran yang banyak dari kejadian itu. Dan tidak bereaksi apapun, anaknya juga datar aja reaksinya. Tapi luar biasa juga pas saya juga tulis adegan bagaimana ketika saya membawa anak murid saya yang cantik jelita itu. Jadi saya bilangnya dulu Shirley Temple ya, karena kalau kena matahari juga pipinya kemerah-merahan, rambutnya ikal, cantik lah, mukanya sempurna. Ya jadi dia dipanggilnya ya beauty girl gitu ya, pada apa kan di situ mungkin di lantai 1 di lobinya itu kalau nggak salah beberapa ada orang asing lagi bersantai, mereka nyebutin namanya kayak ramah gitu terhadap anak-anak yang memang spesial. Mereka sangat ya pokoknya sangat menghargai lah gitu. Jadi sangat sayang lah dipanggil namanya dari jauh. Jadi saya sangat senang juga. Jadi subhanallah mereka perhatian banget gitu. Mungkin si mbaknya di rumah suka ngajak anak ini ke taman juga. Nah, akhirnya dengan keberadaan kaitan dengan boneka kelereng ini, jadi karena ini bisa dicopot-copotin, saya juga masih ada nih di atas nih. Tadi saya nggak ambil ya. Bisa coba, jadi sekalian belajar nih bahwa kita kalau ngajarin anak-anak tuh kita punya indera lain loh, ada indera penglihatan, kita copotin dulu nih mata-matanya sebelum kita pasang, gunanya untuk apa gitu. Indera peraba. Jadi ini boneka ini sebagai media ketika bisa dimainin sama anak-anak dan dibongkar pasang sama anak-anak juga sambil bisa jadi media untuk mengajarkan sesuatu, misalnya mengajarkan indra tadi sekalian indra yang tidak hanya panca indra tapi ada indra-indra yang lain yang sebetulnya ya kita semua mesti tahu, nggak cuma anak tapi kita mesti tahu bahwa ya betapa kita harus bersyukur. Akhirnya saya bikin juga tuh tulisan gitu, betapa kita harus bersyukur bahwa nggak semua emang ya bersyukurlah kita bisa mengecap rasa, mencium bau, bisa berjalan tanpa jatuh, bisa mengangkat sebuah beban. Kita tahu misalnya beban segini berarti kita mengangkatnya begini nih. Kita tahu berarti itu dari mana, itu sebenarnya indra juga. Bagaimana posisi kita ketika melempar dan menangkap bola, kita kok tahu ketika kita melempar kita mestinya begini reaksinya, atau menangkap sekarang kita begini. Padahal reaksi seperti itu tidak dimiliki oleh orang-orang atau anak-anak yang memang punya permasalahan dengan indranya. Jadi sensori yang dia dapat itu tidak sesempurna kita, makanya reaksinya pun akhirnya seperti itu. Mungkin itu. Kemudian apalagi ya saya merah putih ya kalau nggak salah. Next Mbak. Oke ya. Nah ini cerita merah putih ini panjang banget. Jadi memang ini juga saya bikin dari tutup kemasan makanan ya, ditempelin karena kita punya koleksi tutup botol kan ada yang merah putih. Jadi kita bisa bikin bendera macam-macam. Saya pernah bikin bendera Palestina. Jadi saya bikin bendera merah putih ya. Itu ceritanya itu tentang memang keberadaan bendera merah putih ketika saya kaitkan dengan ketika saya harus mendampingi almarhum bapak saya sebelum beliau berpulang ke rahmatullah ya. Setelah pengobatan medis tidak bisa dilakukan, akhirnya kan pengobatan paliatif yaitu harus ke rumah. Nah pada saat di rumah lah saya akhirnya punya kesempatan untuk menggali masa lalu bapak saya sebagai seorang pelaut ya. Jadi di situ kalau di buku saya sampai tulis foto-fotonya ya. Saya tulis ceritanya dan saya abadikan fotonya. Itu ini ya. Itu adalah ketika bagian ceritanya di situ adalah ketika kapal yang ditumpangi bapak saya dan teman-temannya itu mengalami terkena badai di laut ya, terkena badai di laut. Jadi memang konsekuensi dari seorang pelaut itu luar biasa ya. Ada pengorbanan, ada perjuangan di setiap pelayaran, itu benar adanya. Karena memang proses itu yang saya ceritakan tentang kapal yang dengan 2 bendera. Pada saat itu bendera Indonesia, karena itu pelayaran tahun 1971 ya, itu benderanya itu ada 2 di kapal, karena ada bendera merah putih dan ada bendera Jepang, karena memang saat itu adalah bendera kapal yang kapal Jepang yang dalam proses pembelian oleh orang Indonesia, sehingga ada 2 bendera di sana. Kemudian itu pada saat tahun 71 itu luar biasa, seperti orang kita tuh sangat dihargai keberadaannya oleh masyarakat di Jepang ya, di mana tempat bapak kapalnya terdampar. Jadi saya ceritakan juga, dan saya alhamdulillah masih juga menyimpan kertasnya.
Ini adalah kertas coret-coretan saya karena saya harus kecepatan antara Bapak berbicara dengan yang harus saya tulis gitu ya. Ini saya juga kertasnya saya asal ambil aja kertas, saya nyari-nyari kertas di rumah Bapak saya tuh susah gitu ya. Seadanya aja, alhamdulillah saya masih abadikan itu kertasnya itu sebagai riset yang basic riset yang harus saya punyai sebelum saya menulis gitu. Ya mungkin itu ceritanya ada di situ, dan katanya dengan lingkungan ya itu saya tetap menjadi ya ternyata koleksi sampah plastik kita alhamdulillah bisa bercerita tentang sesuatu. Mungkin itu next-nya. Tidak membuat laut dan seluruh isinya merana, Tuhan yang Maha Kuasa akan berterima kasih padamu. Apakah kamu suka? Nah, ini saya quotes ini sebetulnya saya dapat dari hadis ya, hadis riwayat. Saya tulis di ucapan terima kasih ya. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Hadisnya kan, tak kala seorang berjalan di suatu jalan, dia mendapatkan satu dahan pohon berduri berada di tengah jalan, lalu dia meminggirkannya, maka Allah berterima kasih padanya dan mengampuninya. Saya berangkat dari hadis ini, akhirnya saya bikin akhirlah quote seperti ini. Jadi saya mengupamakan bahwa pohon yang berduri itu adalah sampah plastik, karena memang sampah plastik itu keberadaannya itu mengancam kehidupan khususnya laut gitu ya, maka ya itu seperti diibaratkan seperti sampah berduri. Jadi saya mengambil gambaran seperti itu. Next. Panah membidik laut. Apa salahnya laut? Nah, saya aja bingung, nggak tahu. Padahal di lautan itu adalah sumber segala-galanya. Pengen tahu kenapa panah sampai membidik laut? Baca aja bukunya. Jadi alhamdulillah ya, mungkin dari buku cetakan yang kedua ini, kalau yang cetakan pertama saya udah bilang mau Bu Vivi, pokoknya saya pengen ini ada, saya alokasikan dana khusus untuk pemberdayaan sampah plastik, dan begitu juga dengan yang kedua. Yang kedua cuma saya pengen juga ada saya alokasikan dana untuk para penjaga laut ya. Jadi ada lembaga-lembaga di Indonesia yang memang tugasnya itu ngebersihin laut dari sampah plastik, itu seperti Ekonusa, ada yang lain itu seperti ya pokoknya bagaimana dia itu menjaga laut untuk tetap bersih dari sampah plastik. Mungkin itu, dan saya tadi bikin kupu-kupu karena itu yang seperti kita tahu bahwa ada istilah butterfly effect ya. Butterfly effect itu yang dicetuskan oleh seorang meteorolog ya, Lawrence, yang pada saat dia mengisi materi dia bilang apakah kepak sayap kupu-kupu itu bisa menyebabkan sebuah tornado di Texas gitu. Jadi bagaimana perubahan kecil yang bisa dilakukan oleh kita itu bisa menyebabkan konsekuensi besar. Jadi mimpi saya itu besar walaupun saya berawal dari sesuatu yang kecil gitu. Bagaimana ketika seseorang itu mau mengumpulkan atau mau menahan sampahnya walaupun hanya satu kotak ya, itu bisa berdampak. Jadi dari from lokal to global gitu ya. Jadi dari sesuatu yang kecil mudah-mudahan dampaknya bisa menjadi sesuatu yang besar. Mungkin itu dari saya, bisa diisi dengan diskusi aja ya. Terima kasih. Oke, Masya Allah. Terima kasih Bu Desi. Ya, sama-sama. Ternyata dari memanah sampah sampai hadis Rasulullah, ini terjabarkan semua ini di buku ini. Iya, insya Allah saya tulis. Dan banyak pengalaman-pengalaman pribadi juga dari yang sangat menarik. Dan Masya Allah tadi diceritakan ayahandanya ya, seorang pelaut. Bapak saya jadi ibu. Ya itu dah, nanti aja tanya jawab aja. Sebenarnya banyak yang penasaran nih dengan sisi pelautnya dari Bu Desi, kalau mau dijabarkan sedikit. Oh boleh. Jadi ya itu memang ceritain. Jadi ini buku dengan saya juga bikin ini quotes-nya ya, bahwa Allah menciptakan air di belakang mata dan membentuk 3 telaga.
satu telaga untuk laut ya, air mata untuk laut, air mata untuk seorang pelaut, dan air mata untuk kepergian separuh raga ya. Jadi ini buku memang penuh tangisan di sini. Karena di yang terakhir tadi sekarang tentang pelaut dulu ya. Kalau pelaut itu ya tentang bapak saya, alhamdulillah saya bisa jadi di buku yang kedua itu ada tambahan tentang bapak saya ya. Jadi tidak hanya cerita beliau ketika sedang mengalami badai di Jepang saat itu. Jadi peristiwanya kan hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari ketujuh ya. Bapak ceritakan hari pertama begini-begini, hari kedua begini-begini itu ada di salah satu bagian. Saya juga nggak tahu ya karena ini tulisannya juga harus saya ini lagi karena coret-coretan begini. Itu ya segitu pasrahnya bapak saya, almarhum bapak saya itu segitu pasrahnya bahwa pada saat itu mereka nggak yakin bahwa akan hidup. Bahkan ketika badai itu mulai sangat besar sampai sangat besar ya, sampai kapal rantai kapal putus ya, kemudian apa sih ya yang dibuat ke laut itu ya buat nahan kapal itu supaya tidak kemana-mana itu putus, kemudian apa sih alat yang buat ini juga udah nggak berfungsi, jadi udah pasrah mau ngapain lagi gitu loh. Dan terpecah dua komando antara harus terjun ke laut atau harus bertahan di kapal. Nah, pada saat udah mereka pasrah dan kondisi nggak tahu, tapi nggak ada yang terjun pada saat itu, kata Bapak ada 27 kru kapal, 27 orang. Akhirnya pada saat badai yang dengan tiupan angin yang sangat kencang itu bisa membawa kapal yang seberat 3.500 ton itu akhirnya menepi di sebuah pulau ya. Cuma bapak saya nyebutinnya apa, nama pulau apa, jadi saya harus riset dulu ini ada nggak sih pulau ini di Jepang gitu, karena itu pulaunya Ibu Dewi Soekarno ya, kata bapak saya mesti ada riset lagi nih untuk yang ini. Mungkin minta bantuan Bu Vivi ya. Coba saya menulis apa adanya aja, apa yang bapak saya ceritakan aja. Dan setelah itu kalau di buku yang pertama itu aja, tapi di buku yang kedua saya juga baru ingat bahwa kejadian bapak saya meninggal itu saya sempat bilang, jadi kami masih banyak kesempatan untuk saya bacakan surat-surat yang Bapak mau baca. Bapak itu mintanya, jadi alhamdulillah setiap saya diberi kesempatan sama Allah berdampingan pada seseorang itu saya punya kenangan surat. Kalau mau Bapak saya punya Al-Waqiah, kalau sama Ibu mertua saya punya surat Al-Fajr ya. Kalau sama almarhum suami saya punya doa Nabi Yunus gitu ya. Jadi memang ada spesialisasinya masing-masing. Nah, kalau kebetulan Bapak saya minta surat itu, minta dibacain terjemahannya. Pokoknya cerita-cerita berkaitan dengan surat Al-Waqiah saya bacain. Nah, saya minta pertanyaan, ada saya yang satu minta ke Bapak, Pak, tolong Bapak pernah nggak punya salah gitu? Bapak pernah punya salah sama siapa? Dan pada saat itu Bapak nyebutin 2 nama yang bikin saya ketar-ketir. Wah, Masya Allah, Bapak sih pernah salah sama siapa nih? Nah, itu saya bahas di buku saya kedua. Saya tulis di situ karena saya pikir, oh Masya Allah ya, kalau kita mudah-mudahan dikasih kesempatan membersihkan diri kita pada saat kita sebelum berjumpa pada sang pemilik gitu. Jadi saya tulis adegannya, saya tulis juga, cuma saya memang pada saat itu saya lupa nanya siapa orangnya, tapi yang jelas sudah kita tunaikan hajat almarhum bapak saya. Gitu. Karena ya itu bapak saya seorang ya nanti dibaca lah. Saya agak susah jelasinnya, nanti saya tulis detail di buku yang kedua tentang dialog saya dengan almarhum bapak saya. Itu sih yang tentang pelaut ya. Oke, alhamdulillah, terima kasih penjelasannya. Iya. Agak terobati rasa penasaran saya. Oh iya. Mudah-mudahan kerjasamanya dengan Hikari bisa berlangsung ya Ibu Desi. Amin, amin. Bismillah ya. Mudah-mudahan saya dapat dukungan dari dari teman-teman. Ini ada ibu dan saya. Jadi ya itulah, alhamdulillah saya berusaha untuk mengabadikan setiap momen. Gitu. Itu sih intinya. Oke. Ibu Desi mau dilanjutkan acara diskusi atau mungkin kalau ada kegiatan lain? Boleh diskusi aja, dibuka diskusi. Ini ada teman ibu saya nih, sebentar saya angkat dulu ya. Boleh.
udah tutup. Ya udah nanti aja. Oke. Ya, Mangga. Oke, untuk teman-teman Hikari yang mau sekedar sharing atau mau bertanya, silahkan. Forum diskusinya sudah dibuka. Oke, sambil menunggu nih, kebetulan saya punya anak remaja. Punya tips-tips nggak dari Ibu Desi kalau mau mengajak anak remaja dengan kesibukannya yang banyak? Saya mau ngajak mereka, yuk kita kumpulin sampah plastik, yuk kita bikin seperti ini, seperti itu. Tips-tipsnya apa dari Ibu Desi? Ya. Nah, kalau kebetulan ya, kalau saya remajanya umur berapa nih, Mbak? Umur 15 dan 18. 15 dan 18. Jadi kalau dulu sih pra remaja ya, kalau pengalaman saya sampai yang remaja banget tuh enggak. Jadi kalau yang remaja banget justru udah karyanya udah jadi, terus mereka biasanya yang suka fotografi gitu ya. Dan kan keren kalau anak remaja sekarang itu peduli lingkungan gitu ya. Bahkan anak-anak sekarang yang cenderung, karena itu ini bumi yang akan mereka tempati sekarang kan itu warisan dari kita ya. Jadi mereka tuh yang udah pada anak-anak remaja yang sudah istilahnya istilahnya pikiran udah mengetahui kondisi alam saat ini ya, terus mereka udah mulai peduli, biasanya mereka lebih cenderungnya gerakan-gerakan aksi-aksi kayak misalnya aksi membersihkan pantai. Terus kalau yang membuat karya memang sejauh ini saya belum terlalu lihat ya, karena memang baru sebatas sampah plastik itu untuk bisa dibikin tas ya, atau dikirim ke tempat pengelolaannya, tapi untuk membuat karya atau media itu saya belum terlalu lihat ya kalau sekarang, karena memang jangan sampai media yang kita bikin itu nantinya jadi sampah lagi gitu loh. Nah, kalau yang saya udah praktekkan dulu waktu anak-anak kelas 4 atau 5 SD itu saya bawa pulpen bekas gitu kan ketika dirapetin pakai jadi media untuk media untuk geometri, bangunan geometri. Jadi kan nggak cuma di layar, jadi bentuk kalau bentuk fisiknya kelihatan dalam bentuk geometri kayak prisma ya, yang bentuknya ada volumenya gitu, itu biasanya dengan pulpen bekas bisa jadi media, dan itu mereka senang tuh, guru matematika senang. Oh ya Bu, jadi kita diagonalnya jadi bisa kelihatan ya kalau misalnya ada media seperti ini, kata guru matematikanya ya. Ya saya sih ini aja ya terus senang. Akhirnya saya kasihlah koleksi pulpen bekas saya kepada gurunya sekaligus perekatnya. Jadi setelah dibikin geometri itu anak-anak bisa bikin sesuatu, ya bisa dibalikin lagi, dipretelin lagi, nanti kalau pas lagi jam pelajaran lagi bisa dibikin lagi gitu. Jadi nggak ada yang kebuang. Kalau untuk yang mungkin aksi-aksi nyata kayaknya kalau yang untuk remaja ya lebih keren gitu. Misalnya kalau di Greenpeace memang ada sebulan sekali kan gerakan pembersihan pantai itu katanya ya. Tapi ya mungkin lembaga-lembaga seperti itu tuh. Jadi biasanya anak remaja yang langsung turun ke pantainya gitu. Dan pernah juga sih saya waktu pergi ke pantai, yang saya kan banyak moto-moto ini, nih ada botol di plastik ini kalau masuk ke laut gini-gini. Mas, sebetulnya aksi kita nggak cuma moto-moto mah, tapi ngambil-ngambil. Oh iya kak, mama moto-moto doang. bukan ngambil-ngambil sampahnya, malah moto-moto doang untuk desain. Maksudnya kan emang ada yang susah diambil, ada yang gampang diambil. Jadi sebetulnya sih bisa sambil wisata, kita sambil ya aksi nyata gitu. Dan mereka tuh nganggap bahwa itu bukan tindakan yang keren gitu ya, dan emang keren sih menurut saya sih seperti itu. Oke, Masya Allah. Oke, ada teman-teman dari Hikari yang mau bertanya atau sekedar mau sharing pengalamannya, mungkin silahkan. Kalau boleh tahu Ibu Desi sendiri sewaktu membuat buku ini prosesnya berapa lama kah? Saya prosesnya dari bulan November 2001 itu pas tinggal di Bogor. Jadi kebetulan pas suami saya almarhum itu bilang, Bun, kalau ini kan di sini kita nyawa rumah ya, karena semenjak di sini itu kita tuh sebenarnya dalam rangka mencari rumah yang paling tepat gitu untuk kita tinggali gitu kan. Jadi dan saya belum pernah melihat suami saya itu memberi keputusan itu agak lama gitu ya. Jadi ini kayaknya nggak resep ini gitu. Jadi selalu dan tidak kondisi fix ya, maksudnya di rumah udah deh ini deh pasti gitu, enggak, tapi selalu ada kebimbangan, dan itu saya ngerasain sampai pas berpulangnya suami saya, besoknya kan saya ditelepon sama
ini ya agen properti juga, Bu, gimana udah lihat rumahnya gitu ya. Reaksi saya langsung nangis lah. Karena ya suami saya udah dibuatin rumah sama Allah gitu. Jadi ya selama di Bogor ini kita dalam pencarian tempat ya suami saya udah dikasih tempat yang lebih indah gitu. Jadi ya semenjak di Bogor saya nulisnya, karena di sini dekat area-area yang memancing untuk nyaman menulis. Kata suami kan, kamu backgroundnya sering lihat hutan, sering lihat gunung, pasti nanti jadi enak nulisnya katanya gitu. Ya udah, saya juga memang akhirnya entah kenapa keberadaan alam itu memang membuat, memang salah satu yang mesti dilakukan seorang penulis adalah menikmati suasana alam. Itu sih sebetulnya memang yang bikin, ya prinsipnya itu ketika suasana rileks ya kita bisa membuat tulisan gitu. Ya kalau di buku saya sih saya ada tulis ya ini happy anniversary. Itu sebagai pemanis tulisan ya, happy anniversary. Saya bahas tentang ya akhirnya anniversary yang tidak bisa wedding anniversary yang tidak bisa berlangsung karena ya karena suami saya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Aja sih. Seperti itu. Masya Allah. Buku ini sebenarnya banyak banget kisah-kisah pribadi dari Ibu Desi ya. Iya. Ini sangat amat menarik ini untuk dibaca. Ya, amin. Bismillah. Mudah-mudahan secepat yang pertama. Walaupun saya, kalau dulu kan yang pertama itu kita buka PO seminggu, 3 hari udah closing, ya udah itu. Akhirnya dalam waktu yang terlalu cepat itu justru kasihan. Ada nanti nih kalau videonya udah jadi ya, Dokter Novi minta maaf, dia udah bayar 5 buku, udah transfer dan dia tidak dikirim 1 buku pun. Masya Allah, saya minta maaf karena memang dalam waktu cepat terus pesanan banyak, jadinya kita tuh ada yang terlewat gitu. Jadi saya nggak secepat itulah. Saya manfaatin misalnya rentang pesanan buku seminggu, ya udah saya manfaatin seminggu, nggak usah ini. Karena kan saya dulu ngejar tanggal 18 Agustus yang berkaitan dengan momen happy anniversary, wedding anniversary saya. Jadi saya ngejar itu, makanya di 3 hari pertama udah langsung habis buku kan. Bahkan ternyata banyak yang masih pesen tapi nggak ada bukunya gitu. Dan saya sendiri nggak punya buku sama sekali. Ini buku Dami. Buku Dami itu buku yang dikasih penerbitnya contoh sebagai ini loh, bukunya seperti ini, ada yang perlu dikoreksi lagi apa enggak gitu. Jadi buku aslinya saya udah nggak punya sama sekali. Jadi memang ya mudah-mudahan penerbitan yang cetakan kedua ini sudah lebih baik. Itu sih. Mudah-mudahan saya bisa dapat juga salah satu kopinya ya. Kayaknya laris manis banget ini. Amin, bismillah. Ya karena memang bismillah lah saya usahakan dari buku yang kedua ini itu saya dedikasikan juga untuk lembaga konservasi alam. Jadi ikut berdonasi seperti Mbak Kirana juga, dia Mbak Kirana itu bukunya juga buat ini kan, 1 buku untuk 1 bakau gitu. Jadi didonasikan untuk pembelian pohon bakau yang mempertahankan keberadaan pesisir laut ya. Masya Allah. Baik Ibu Desi, terima kasih banyak. Saya benar-benar terima kasih atas waktunya. Akhirnya kita sampai di penghujung acara. Kami selaku dari Hikari dengan teman-teman pengurus mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir di sini menyempatkan waktunya. Yuk kita tutup majelis hari ini dengan doa penutup majelis. Rabbanakallahu saya selaku MC mohon maaf bila ada salah kata. Yang benar hanya datang dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf ya semua. Terima kasih. Sama-sama Ibu Desi. Ya. Izin saya end ya meetingnya. Iya, oke.